Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliani. Kali ini kita akan membahas latihan soal PPPK Guru 2021 kompetensi teknis dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Langsung saja kita menuju nomor 1. Pak Kama mengadakan ulangan dengan KD menentukan hasil operasi bilangan bulat dari 32 siswa, ternyata 22 siswa yang tidak tuntas KKM. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Karna? Pak Karna ini, bukan Pak Kama. A. Mengadakan pengayaan kepada 10 siswa. B. Mengadakan remedial untuk 22 siswa di bawah KKM. C. Melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran berbeda. D. Melakukan pengayaan untuk seluruh siswa. E. Memberikan tugas mandiri kepada 22 siswa yang tidak tuntas. Pembahasannya, aturan remedial jika persentase peserta didik remedial 0% sampai lebih dari 20% bimbingan individu kurang dari 20%, mohon maaf, atau tugas mandiri atau tutor sebaya 20% sampai kurang dari 50% bimbingan dalam kelompok belajar, lebih dari 50% pembelajaran ulang. Presentasi tidak tuntas 22/32 kali 100%, yaitu 69%. Jadi lebih dari 50%, sehingga dilaksanakan pembelajaran ulang. Jawabannya adalah C. Melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran berbeda. Nomor 2. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi, dan karakteristik daerah dan struktur kurikulum. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Pembahasannya, langkah pemilihan materi. 1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. 2. Memilih jenis materi yang sesuai, maksudnya ini ya, dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Yang ketiga, memilih sumber bahan ajar. Jadi jawabannya adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nomor 3. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah persepsi materi. Tujuan persepsi materi adalah A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. B. Merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. Melakukan pengelompokan submateri agar mudah dipahami peserta didik. D. Merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. E. Menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Pembahasannya, persepsi mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Jawabannya adalah A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Menggunakan konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Saintifik, D. Deduktif, E. Induktif. Pembahasannya, kalau yang A tadi membentuk konsep diri, B. Membuat pembelajaran bermakna, yang C. Pembelajaran aktif, D. Pakem konsep, berpikir logis, E. Terampil dalam membuat kesimpulan. Jawabannya adalah C. Menggunakan pembelajaran aktif atau saintifik.
Jadi ini adalah arti atau kesimpulan dari pembelajaran ini, metode pembelajaran. Langsung ke nomor 5. Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar, dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Pembahasannya. Seperti kata Permendikbud nomor 23 tahun 2016, KI 1 dan KI 2, kompetensi sikap minimal baik. KI 3 dan KI 4, kompetensi pengetahuan dan keterampilan tuntas. Batas ketidaktuntasan KI 3 dan 4 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Lebih dari 3 berarti tidak tuntas atau tidak naik kelas. Oke, jadi jawabannya adalah D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Nomor 6. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Memahami berbagai pasal-pasal dalam UUD dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Pembahasannya, manfaat pemahaman landasan pendidikan. 1. Pengembangan wawasan kependidikan yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga pendidikan, sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. 2. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Kunci jawabannya adalah D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Nomor 7. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkan produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, E. Pembelajaran kontekstual. Kunci jawabannya adalah, menurut Boas dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek (PJPL) adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam menerapkannya, yaitu sentralistis, pusat dan strategi pembelajaran, pertanyaan penuntun, menuntun siswa untuk menemukan konsep, investigasi konstruktif, merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan, otonomi untuk menentukan target sendiri, realistis, pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan. Jadi jawabannya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek. Nomor 8. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang ditetapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Pembahasannya, yang A. Memberikan informasi teknik prosedur berbobot di awal, B. Dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria sampai pengambilan putusan, C. Bebas dari subjektivitas, D. Menggunakan berbagai penilaian aspek kognitif, afektif, psikomotor, E. Tidak menguntungkan atau merugikan masing-masing pihak. Jawabannya adalah E. Ya. Adil.
Nomor 9. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal, B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan, C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan, D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik, E. Kondisi peserta didik dan cakupan materi. Pembahasannya adalah tes formatif, contoh penilaian atau ulangan harian. Itu tes formatif. Tes sumatif, contoh penilaian akhir semester. PTS, PAS. Jadi jawabannya adalah C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. Nomor 10. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, atau E. Kumpulan siswa. Pembahasannya, portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersamaan guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Jadi jawabannya adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. Nomor 11. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama satu semester dan penentuan nilai akhir IPA yang menerapkan prinsip penilaian. A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Sistematis, E. Akuntabel. Pembahasannya menjelaskan semua teknik, jenis teknik prosedur dan pengolahan penilaian sampai penentuan akhir. Jadi jawabannya adalah B. Terbuka. Nomor 12, disediakan dua magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Kemudian tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience, E. Degree. Pembahasannya, audience adalah peserta didik. Ada behavior merupakan tingkah laku atau perilaku atau aktivitas suatu proses. Condition persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Degree juga merupakan tingkat penampilan yang dapat diterima oleh siswa setelah melalui rangkaian sajian proses pembelajaran. Jadi jawabannya adalah E. Degree. Nomor 13. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Prinsip penilaian sahih, objektif, adil, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. 7. Sistematis, dan 8. Beracuan kriteria. Silakan dibaca sendiri untuk pengertian-pengertiannya agar menyingkat waktu. Jadi jawabannya adalah E. Objektif. Nomor 14. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam menilai. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Dan jawabannya adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi jawabannya adalah C. Menyeluruh. Nomor 15. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo.
Setiap pembagian hasil evaluasi, siswa selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapatkan 80. Dari kasus di atas artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian, yaitu A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Kita lihat pembahasannya. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Jadi jawabannya adalah B. Objektif. Baik, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan jawaban yang kurang benar. Silakan disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.